درجي يا رسول الله سلام عليك يا ربي عاشاني ودرجي يا رسول الله سلام عليك يا ربي عاشاني ودرجي اللهم صل وسلم وبارك على آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna min nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hasib akhlaqil ilmi wasahhil lana abwaab fadlika wansur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, dibuka halaman 148 ya. Di atas ya, 148. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Syekh Abdullah bin Ahmad Al-Yafi'i Iqada dari sunan di hadil abiyat ala rabbuna an kaifa au aina au mata an kulli nabibarina tasawwaru nafsin sirrin syarikin walidin ulin zawjatin Allahu akbar وإن كلام إن حرف كائن على أرض عشا جسم وجوهر مريد حي عالم متكلم قدير على ما شاء سميع مبصر سمع علم حياة وقدرة كذلك فاتحة إلى كل وليس عليه واجب ذلك كأنه بفضل يجيب ويغفر بحكم شرع دون أكل والقضاء خير شر لجميع يقدر ونيته حق لذاك شفاعته وحوض وتعذيب وقبر ومنكر وبحث وسكان ونار جنة وقد خلق ومسيرته ويشكر عظيم كرامات الأولياء ورمها شرعنا العالي الذكي المطهر شريعة وللمرسلين أحمد خيار الورى وأقدر المولى الشافع سردر وأصحابه سرعون وخيرهم على ربي ما قدموا ثم أخروا نجوم هدى كل أولو الندى وضائلهم مشورة ليس تنكر وأفضلهم صديقهم صاحب العلا ورابعهم بالفضل حيدر وتقدير مال ليس إلى الكافرين وقبلتنا من أمها لا يكفر. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad nadama Syekh Abdullah bin Asad Al-Yafi i'tiqada al-sunnati fi hadhihi al-abyat. Dan satu orang ulama bernama Syekh Abdullah bin Ahmad Al-Yafi. Ya, Al-Yafi ini kota di Yaman Utara. Kalau Hadramaut Yaman Selatan, Yafi Yaman Utara. Terkenal dua, ya. Artinya kalau sumber daya alam, ya, dua terkenalnya. Ya, banyak orang alim, tiga kenalnya, banyak orang alim, kemudian perempuan yang cakep-cakep, ya, kemudian kopinya enak-enak, ya, jadinya tiga tuh, ya, banyak orang alim, perempuan cantik, wah cakep-cakep mana, ya, cakep-cakep, kemudian apa itu, kopi terkenal enak, jadi kalau di Arab ada bun di kopi. Bun dari Yafi harga mahal, enak nggak tahu.
mungkin berapa ratus DPL daerah apa rumah laut ya. Nah, jadi kan kalau kopi ada batasannya, kerendahan jelek, ketinggian jelek juga ya. Jadi ada apa tuh, ada daerah yang dataran tingginya segini, kopinya baru maksimal rasanya. Ya, nah, ini Yafi, ya Ayafi, ya dari kota Yafi, yang mana beliau tinggal di kota Mekah. Meninggal di kota Mekah tahun 769 Hijriah, dimakamkan di Ma'la. Ya, orang alim, orang besar ya. Ulangi, waqala Masyhur Abdullah bin Asad al-Yafi, satu orang ulama bernama Syekh Abdullah bin Asad al-Yafi telah membuat nizam i'tiqad ahli sunnah, ya, tentang i'tiqad keyakinan ahli sunnah wal jamaah fi hadil abyad dalam bentuk syair. Jadi beliau ya dalam bentuk syair membuat ya abyad, syair-syair atau sajak-sajak yang mengandung berisikan tentang akidah al-sunnah wal jamaah. Apa kata beliau? Ala rabbuna an kaifa au aina au mata. Maha suci Tuhan kami daripada kata-kata kaifa, ya, au aina atau di mana, au mata atau kapan. Nah, maha suci, maha suci. Allah Ta'ala jangan ditanya bagaimana bentuknya, jangan tanya di mana Allah, jangan tanya kapan Allah Ta'ala ada. Nah, dalam kitabnya katakan sama kam. Mana kam berapa? Siapa orang yang selamat dari dunia tentang Allah Ta'ala dari empat kata, maka dia selamat. Daripada jangan tanya Allah kapan adanya, jangan tanya Allah berapa, jangan tanya Allah di mana, jangan tanya Allah Ta'ala bagaimana. Nah, 4 bersih dari hati kita, selamat kita punya ya, akidah kita. Selamat kita punya akidah. Nah, sini dikatakan ya ala rabbuna, maha suci Tuhan kami daripada sifat kaifa, bagaimana Allah Ta'ala, au aina, di mana Allah, au mata, atau kapan Allah Ta'ala ada. Hilangkan semuanya. Tadi tambahkan kata-kata apa tadi? Kam, berapa Allah Ta'ala, hilangkan. Jangan nanya di mana, jangan nanya kapan, jangan nanya di mana, berapa, jangan nanya apa tuh, bagaimana. Hilangkan. Ala rabbuna, maksudnya Allah Ta'ala maha suci, jangan nanya begituan. Ya, ini akidah al-sunnah wal jamaah. Karena kalau ditanya Allah Ta'ala di mana? Kan paham Wahabi apa bilang? Allah Ta'ala di arasy. Di atas. Innallaha 'ala arsy istawa. Allah Ta'ala ada di arasy. Yang bilang Allah di arasy, Allah sendiri yang bilang. Ya kita turutin. Nah, padahal bukan begitu. Bukan begitu, ya. Pokoknya Allah Ta'ala beda sama makhluk dah. Makhluk kita butuh tempat, Allah Ta'ala tidak tempat. Nah, ya. Kalau nggak ada tempat udah jadi pikir udah. Kalau gitu pikir Allah Ta'ala ada, tapi nggak ada di mana ya? Tempatnya nggak ada di mana? Jangan pikirin. Otak kita nggak nyampe, crosslet lama-lama. Udah telan aja udah jangan tanya di mana udah jangan. Ya. Kan Wahabi bilang Allah Ta'ala di arasy. Lagi bersemayam. Ya. Allah Ta'ala dari mana? Di atas. Nah, kalau dari mana di atas? Ada hadisnya. Allah Ta'ala turun sepertiga malam. Karena mana turun dari atas ke bawah, berarti Allah Ta'ala di atas. Nah sekarang turun jam berapa? 3 malam. WIB apa WITA apa? Wita. Nah ya apa turunnya jam 3 malam mana? Indonesia Timur, Tengah, apa Barat? Nah kan bingung. Nah, mana alat nazala bukan berarti turun itu bukan. Saya bilang turun rahmatnya, turun malaikatnya. Nah, ini makanya kita sini kalau gini-ginian ikuti ulama dia selamat. Kalau kita ikutin paham sekarang yang sok tahu, kita hancur, rusak kita punya akidah. Rusak kita punya akidah, ya. Kaifa jannahnya Allah Ta'ala gimana? Allah Ta'ala melihat tidak dengan mata, berarti dengan apa nih? Pikirin. Ya kan orang Wahabi bilang Allah Ta'ala punya tangannya kanan semua. Kan jadi lucu jadinya gitu. Ya, kalau kita sering buka YouTube udah lucu deh. Itu buka YouTube. Ya bagi dia kita ketawa deh punya, ya kita ketawa deh. Udah ikuti ulama-ulama selamat kita berakidah ya. Amin. Wa an kulli ma fi balina yatasawwaru. Allah Ta'ala maha suci, bersih daripada sesuatu yang terlintas di otak kita. Pokoknya di pikiran kita enggak Allah Ta'ala enggak begitu. Ya. Jadi wa ma khatara bi balik wallahu laysa kadzalik.
sesuatu yang terlihat di akal kita, ya Allah tidak seperti itu. Gitu. Yang dipikir gimana ya? Udah, pokok beda sama yang ada di akal kita, sama ada di otak kita, gitu aja ya. Wa naqsin wa shibhin aw syarikin wa walidin. Allah Ta'ala Maha Suci, ya, artinya Maha Suci tidak bersifat, ya, tidak ada kekurangan sama Allah Ta'ala. Wa shibhin, tidak ada penyerupaan. Tidak, Allah Ta'ala tidak laisa kamisya'un, tidak serupa dengan sesuatu, tidak serupa dengan makhluk. Makhluk kita melihat dengan mata, Allah Ta'ala tidak lihat dengan mata. Ya, dengan apa? Jangan dipikirin. Ya. Kemudian Allah Ta'ala mendengar, kita mendengar dengan kuping. Allah Ta'ala berarti kalau mendengar punya kuping, enggak begitu. Gimana dengan apa dong? Jangan dipikirin, udah gitu aja deh. Ya, kalau kita pikir bingung, pakai kuping pakai apaan ya? Pakai apaan ya? Jangan. Ya, paham ya? Jangan dipikirin. Au syarikin, tidak ada sekutu bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nggak ada duanya. Ya, ya. Nah, akidah orang kafir kita nggak pikirin urusan dia, mereka orang kafir ya. Ya, Tuhan Bapa, Tuhan apa itu? Apa itu Tuhan Bapa, Tuhan apa itu? Nah, ya bukan macam-macam kita urusan dia lah. Ya, kita nggak, Allah Ta'ala nggak syarik, nggak ada sebut bagi Allah Ta'ala tunggal esa, ya. Walidin, Allah Ta'ala Maha Suci daripada orang tua. Allah Ta'ala nggak punya bapak. Kalau Allah Ta'ala punya bapak, Allah Ta'ala punya ibu dong. Kalau punya ibu, ntar mertuanya siapa? Panjang masalahnya, banyak nggak? Hanya ipar sampai ntar. Nah, banyak nggak dia? Banyak udah Allah Ta'ala nggak ada kekurangan, nggak ada penyumpahan, nggak ada sekutu baginya, nggak ada orang tua, nggak ada orang tua ya. Udah, itu gimana? Jadi pikirin ya. Wawuldin, Allah Ta'ala nggak punya anak, ya. Ya, akidah orang itu agama lain bilang ya. Anak Tuhan itu bisa anak Tuhan urusan dia. Kita enggak, akidah kita enggak begitu. Wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu Islam. Kami putus hubungan sama akidah-akidah yang berbeda sama umat Islam. Pasal bodoh urusan dia, kita enggak. Ya. Wa zawjatin, Allah Ta'ala tidak punya istri. Kalau Allah punya anak kan punya istri. Kalau istrinya siapa namanya? Nah, tuh. Ntar nikahnya di KUA namanya. Panjang masalahnya. Paham nggak? Bakal apa tuh? Bakal merembet apa tuh? Ribet. Bakal merembet semuanya. Nah, ya udah, Allah Ta'ala nggak punya gitu ya. Wallahu akbaru, dialah Tuhan kita. Allahu akbar, Allah yang maha besar. Qadimu kalamin, kalamnya qadim. Artinya Allah Ta'ala punya kalam, ya, tidak bukan makhluk, bukan ciptaan, bukan Allah Ta'ala ciptakan. Ya, Allah Ta'ala punya kalam, udah ada dari dulu, tidak ada awalnya. Ya, hina la harfa kainun, tapi bentuknya kalam tersebut tidak ada hurufnya. Jadi Quran yang ada sama sekarang, Quran yang seperti Lauhul Mahfuz. Ya, Allah Ta'ala punya kalam tidak ada bentuk huruf, tidak ada suara. Nah, ini kita sudah pelajari di akidah yang kira-kira berapa sebelum puasa ya, kita pelajari akidahnya ya, ada ya. Terus kainun wala aradun hasya wa jismun jawharu. Ya, nggak ada suaranya, nggak ada hurufnya, ya, sama sekali tidak mungkin, ya. Wajib menjawharu, Allah Ta'ala tidak berjisim, tidak berbentuk, ya. Wajawharu, ya, amat. Muridun wa hayyun alimun mutakalimun, Allah Ta'ala yang maha kehendaki, ya. Yang Allah Ta'ala kehendaki maka jadi, ya. Ana urid, ya turid, Allah fa'al yurid. Kita mau, dia mau, Allah Ta'ala tentu nggak jadi. Padahal ya sesuatu yang Allah kehendaki maka jadi, sesuatu yang Allah Ta'ala inginkan maka dia. Wahayyun, Allah Ta'ala hidup selama-lamanya. Yang mustahil Allah Ta'ala ada matinya. Yang selama-lamanya. Alimun, yang maha mengetahui segala hal. Apapun juga Allah Ta'ala tahu, ya. Yang rahasia, yang di hati kita Allah Ta'ala tahu, ya. Kemudian mutakalimun, Allah Ta'ala bersifat kalam. Qadirun, yang maha kuasa ala masya'. Ya, kata sesuatu yang Allah kehendaki. Sami'un wa musyiru, Allah Ta'ala maha mendengar. Kita ini sudah pelajari, kita ulama remaja. Sami'un yang maha mendengar. Allah Ta'ala punya mendengar beda sama pendengar makhluk. Kayak kalau kita makhluk pendengarannya ada batasnya. Dekat kita dengar, 2 meter ke sana kita nggak dengar. Kemudian itu orang jauh kita mendengar. Itu kan ada alat kayak handphone sekarang. Ya, handphone. Nah, ini Allah Ta'ala punya pendengaran tidak terbatas. Ya. Mau ngomong pelan-pelan, bisik Allah Ta'ala tahu. Wa musiru, Allah Ta'ala maha melihat.
Lihatnya dengan mata, dengan apa? Udah dengan Allah Ta'ala punya sifat basor. Ya, bagaimana Allah Ta'ala beda sama makhluk lihat. Kita makhluk melihat butuh cahaya. Butuh cahaya baru kelihatan. Ya, kalau nggak ada cahaya kelihatan. Allah Ta'ala memandang hambanya tidak memandang makhluknya tidak perlu cahaya. Allah Ta'ala Maha mengetahui semut hitam di batu yang hitam di malam yang gelap gulita tahu, bisa melihat. Ya, kalau kita kan enggak. Bisa apa? Butuh cahaya enggak? Butuh cahaya. Kadang-kadang cahaya ada, matanya buram. Apa tuh? Kacamata. Siwer. Jadi pakai alat ya? Alat juga. Ya udah pakai mata, pakai alat juga. Alat kan tidak ada demikiannya. Bisam'in wa ilmin ma'ahayati qudratin. Ya, artinya maha mendengar, maha mengetahui, ya kita hidup selama-lamanya, qudratin maha kuasa. Kadzalika baqiya ila kulli mahdalu. Itulah seluruh sifat-sifat Allah Ta'ala ya. Walaysa alaihi wajibun bal iqabuhu bi'adlin. Ya, Allah Ta'ala tidak punya kewajiban kepada makhluknya. Maknanya apa? Ya, Allah Ta'ala kalau ada orang maksiat, Allah Ta'ala sisa, ini bentuk kehadiran Allah. Kemudian orang yang berbuat baik dikasih pahala sama Allah Ta'ala, ini bentuk apa? Ya, bentuk apa tuh? Fadl apa? Allah Ta'ala punya apa? Punya karunia katanya. Ya, jangan sekarang ada orang maksiat. Allah kasih surga hanya Allah Ta'ala. Orang taat Allah Ta'ala adab haknya Allah Ta'ala. Ya Allah, engkau wajib aku sekarang taat ya Allah. Nanti engkau wajib masuk aku neraka. Kalau Allah tadi diwajibkan gimana? Ya, nah, jadi Allah Ta'ala ya, kita nih punya Allah Ta'ala. Mau Allah Ta'ala apa juga bebas. Bagaimana Anda pernah cerita sama antum, ada orang ahli takwa ya, yang ahli taat, masya Allah taatnya luar biasa. Allah Ta'ala kirim malaikat kasih tahu hambaku fulan bilang dia ada ahli neraka. Turun malaikat ya, akhirnya kesimpulannya ya engkau ahli neraka. Apa kata orang tersebut? Tidak kaget. Saya ahli neraka. Saya punya Allah Ta'ala. Saya milik Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tempat di mana saya terima aja. Kalau kita gimana? Kita sholat ngaji tiap hari, dibilang ahli neraka, berhenti. Cuma mau ngaji, cuma mau sholat. Ya tetap ya, saya punya kewajiban tetap. Ya disuruh taat, saya taat. Ya, saya taat saya bukan karena takut neraka, bukan karena surga. Seandainya Allah ngajib neraka, seandainya Allah ngajib surga, saya tetap taat. Makanya ranking pertama orang-orang yang taat bukan karena itu. Kalau kita kan, kita mau taat kenapa? Karena di surga. Kita meninggalkan maksiat kenapa? Karena di neraka. Coba neraka nggak ada, surga nggak ada, kita mau taat nggak? Nggak bakal mau. Kelas kita nih. Nah kita gitu kan kira-kira. Itu kau taat, wah udah mau bidadari surga. Coba kalau kata cipta bidadari, mau nggak? Nggak pada mau. Nah ini jadinya, ya saya punya diri, hak Allah punya Allah Ta'ala. Allah tempat di mana terserah, yang penting saya udah melaksanakan kewajiban. Justru taat, saya taat, saya tinggalkan maksiat, semua selanjutnya terserah Allah Ta'ala. Itu berarti nggak ngomong gitu kalau mereka turun. Ini kan kita pulang ngaji nih, beli ngaji, sholat isya, pas pulang mereka turun, ente ahli neraka. Besok nggak cuma aku sholat, cuma gue apa tuh, gue ngaji kalau neraka juga. Nah, kalau enggak, mereka enggak. Sekalipun Allah tangan cinta dan surga, neraka saya tetap taat. Nah ini yang pertama. Tapi bukan berarti orang yang ibadah karena surga, yang karena masyarakat karena neraka, bukan berarti ada pahala, ada, tapi kelasnya beda sama apa tuh? Tingkatannya beda sama kelas yang tadi kelas 1. Nah, paham ya? Kalau kita bisa nggak berapa tuh? Insyaallah. Nah, bisa nggak? Bisa insyaallah bisa ya. Itu udah ibadah yang wali begitu tuh ya. Nah, udah yang enggak karena surga, bukan karena takut sama neraka ya. Ilmu kami syar'in duna aklin wa qadqadha ya bi khairin wa syarrin li jami muqaddaru. Ini semuanya Allah tentukan dengan syariat begitu. Ya, bukan dengan akal. Maknanya orang yang taat surga, orang yang maksiat neraka. Memang kadang kalau dianggap kadang Allah Ta'ala punya kehendak lain. Yang taat masuk ke neraka, yang maksiat ini udah haknya Allah Ta'ala udah. Jadi nggak ada kewajiban ya Allah. Pokok wajibnya, kalau saya taat nih, saya sholat. Nanti kalau saya mati, saya wajib masuk surga. Wah, kalau Allah Ta'ala diwajibkan berarti Allah Ta'ala ya diwajibkan sama makhluknya. Udah kita taat aja, insya Allah
dengan dengan taat Allah Ta'ala ridho, dan tempat ridho adalah surga gitu. Yang kita semuanya semata-mata kita nyari apa? Nyari ridhonya Allah Ta'ala saja, ya, paham ya? Wa ru'yatu haqqun ya bi khairin wa qad qada bi khairin wa syarrin li jami' muqaddar. Allah Ta'ala tentukan yang baik dan yang tidak baik, yang khair yang syar Allah Ta'ala tentuin. Nah, wajib kita iman juga. Kita maunya enak-enak aja, enggak, terkadang terjadi sama yang enak sama kita. Kita maunya yang ajib aja dah, suatu terjadi sama kita yang enggak enak. Ini takdir Allah Ta'ala. Ya, takdir Allah Ta'ala begitu. Kita maunya sehat, Allah tentu sakit. Kita maunya ya orang kita punya istri hidup beruan, Allah Ta'ala matiin. Takdir Allah Ta'ala. Ya. Ya, karena suami saya mati, sedih apa girang? Hah? Ada suami hari ini mati, meninggal, sedih apa girang? Pada ngomong kita udah. Sedih apa girang? Sedih di awal apa? Di awal Ustaz. Dari pertanyaan, Bang, kalau saya mati dulu, abang kawin lagi nggak? Hah? Gimana jawabannya? Diam dulu. Gue kalau mau kawin lagi nggak dulu mati, terus hidup gue kawin lagi. Kalau lu mati dulu, kalau gue mati duluan gimana? Paham ya? Jadi ya udah, yang khair, yang syar semuanya Allah Ta'ala punya takdir. Apa dikatakan? Apa dikatakan? Li jami muqaddar, semuanya udah Allah takdirkan. Allah takdirkan, ya udah kita usaha aja semuanya baik yang itu dari Allah Ta'ala, ya. Wa ru'yatu haqqun kadzaka syafaatun. Ingat, melihat Allah Ta'ala itu hak, pasti ada di akhirat, benar adanya di akhirat. Ru'yatu haqqun, melihat Allah Ta'ala itu hak, benar adanya di akhirat. Buat siapa? Buat ahli surga. Jadi nanti orang surga akan melihat Allah Ta'ala. Wujuhun yawma'in nadhirah ila rabbiha nadhirah. Hari di mana muka orang surga terang benderang, bercahaya, mereka akan melihat Allah Ta'ala. Nah, melihat Allah Ta'ala, nikmatnya mengalahkan nikmat surga yang lain. Bahkan karena kata aulia, la nudil hur wala busur walakin nudil raka sutur. Ya Allah, kami nggak mau duduk di surga, itu kami nggak harapin. Kami nggak mau jadari Allah. Yang kami pengen adalah angkat hijab dari mata kami sehingga kami bisa melihat Engkau, ya Allah. Sekarang ini di mata kita ada hijab, kami lihat. Satu-satunya orang yang hijabnya Allah Ta'ala bisa lihat yaitu Nabi Muhammad SAW. Cara gimana? Udah, iman aja. Iman aja. Lagi, yang penting bawa kita ke surga dulu. Nanti Allah angkat sater. Allah terangkat hijab sater dari mata kita, kita bisa melihat Allah Ta'ala. Ini melihat Allah Ta'ala mengalahkan nikmat surga yang lain. Nah, ya, sini gimana? Kita pengen nggak? Pengen ketemu Allah. Kalau kita bertemu Allah, Allah Ta'ala akan menunjuk kita. Mana ahabba lika Allah, ahabba liqa'ah. Siapa orang yang pengen ketemu Allah, Allah Ta'ala pengen ketemu sama dia. Nah, buat orang mukmin pengen ketemu Allah Ta'ala, pengen lihat Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dia gak ketakutan. Perintah dikerjain, ya, larangan ditinggalin, nggak ada salahnya, nggak ketakutan. Kalau yang kebalikannya, Allah Ta'ala punya perintah kita tinggalin, larangan yang mesti tinggalin kita kerjain, berarti kita bakal melawan nggak? Melawan, bakal takut ketemu Allah Ta'ala. Jadi man kari hari Allah kari Allah, siapa orang yang nggak mau ketemu Allah, Allah Ta'ala nggak mau ketemu sama dia. Maknanya apa? Maknanya orang kafir yang dikasih ketemu Allah Ta'ala. Ya, nanti surga, yang penting baru ke surga dia. Baru dia tuh hakun, lihat Allah Ta'ala itu benar ada. Kadaka syafaatun, itu kan tentang syafaat Nabi, betul ada. Apa makna syafaat? Pertolongan. Ya, emang kok kenapa kita mesti tolong? Nah, kita nih amal kita pas-pasan, banyak salahnya. Jadi zaman dulu kita punya amal. Ya, ada nggak butuh syafaat? Ya, anda amalnya banyak, haji anda 10 kali. Ya, anda udah puasa Ramadan banyak, udah hidup nih. Enggak, tetap. Betul amal kita ada riaknya. Betul amal kita Allah Ta'ala tolak. Apa di hati kita ada apa hasad, ada dengki sama orang, rontok semuanya. Nah, kita memerlukan syafaat. Apa syafaat? Pertolongan. Nah, siapa nolong? Nabi Muhammad SAW. Bagaimana supaya kita dicatat nama kita menjadi masuk daftar manifest orang-orang yang bersyafaat? Kerjakan segala sesuatu yang bisa
menulis nama kita di daftar syafaat Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli. Memang syafaat ahli kabair belum mati. Syafaat itu buat orang yang dosa besar. Nah, itu syafaat. Tapi ada sesuatu yang bisa nama kita kerjakan, nama kita tercantum dalam manifest daftar nama orang kasih syafaat. Apa di antaranya? Banyak. Di antaranya apa? Ziarah ke makam Rasulullah SAW. Allahumma sholli alaihi. Orang manzara qabri wajibat lahu syafaati yaumil qiyamah. Siapa orang ziarah kuburanku berhak mendapat syafaat di hari kiamat. Ziarah sama Rasulullah, bicara yang benar, nama kita catat. Orang yang apa? Daftar nama orang yang dapat syafaat. Enggak banyak. Ya, orang yang masuk Islam. Orang-orang kafir dimasukkan kemudian ke Islam, dapat syafaat apa? Masuk dapat apa? Berhak dapat syafaat banyak. Nah, kerjakan segala sesuatu yang bisa menulis nama kita, masukkan nama kita di manifest daftar nama orang-orang yang dapat syafaat. Tenang kalau begitu. Dapat lagi itu kita ahli taat ya, insyaallah ya nama kita tercantum yang di syafaat ya. Amin. Wa haudun apa haud? Telaga. Apa mana telaga kolam? Ya, jadi Rasulullah punya telaga kolam. Ya, di mana telaga tersebut? Ada yang bilang dalam surga, ada yang bilang sebelum surga. Ya, orang habis lewat di sirat jembatan susah payah. Sudah kita bahas babnya. Ada yang jalannya pakai apa? Nah, ini capek. Nah, capek tersebut, misalnya panas-panas capek, ya, begitu sampai finish ada telaga Rasulullah SAW. Kita lagi capek-capek nih, kasih telaga Rasul. Airnya gimana? Ma'uhu ahla minal asad. Air telaga Rasul lebih manis daripada madu asli. Ya, bukan madu yang asal-asalan. Wa ahla wa abyad minal laban. Lebih putih daripada susu. Kemudian ya dalam kitab ini kata Maulid, hauduka syawbil mubarrad. Telagamu ya air yang sangat bersih, kemudian mubarrad, dingin. Tapi dinginnya diminum nggak pilek. Ya, kita capek-capek nih minum air es gimana? Enak tapi sakit karena nah, ini nggak ada lagi. Nah, orang yang masuk telaga Rasul ke dalam tubuhnya, man syaribaha lam yadma abadan. Yang minum telaga Rasul nggak bakal haus selama-lamanya. Begitu diminum, urat hausnya putus. Nah, jadi gimana nanti minumannya di surga? Orang surga minumnya bukan karena haus, makannya bukan karena lapar. Anggap orang surga nggak minum nggak apa-apa. Orang surga nggak makan nggak apa-apa. Kan yang nggak enak-enak nggak di surga. Surga apa enak-enak? Nggak ada mules, nggak ada lapar, pagi-pagi perut perih nggak ada, badan capek, apa tuh pinggang sakit, itu dunia semua, dunia nggak ada gitu lagi. Ya, yang kepala puyeng, nggak ada orang surga bengong ada. Bengong, orang kalau bengong ada pikiran nggak? Pikiran ya, berarti kalau dia bengong ada pikiran ya? Nggak ada. Cuma sibuk lagi apa tuh merasakan janji Allah Taala kepada surga. Ada yang menganggap bidadari, ada yang ini, ada ini, masya Allah. Ya, maka jangan jual kehidupan yang sedikit dunia demi akhirat. Jadi orang dunia akhirat dicuekin, alah rugi, bentar kita dunia, bentar ya. Nah, jadi sabar aja. Kita di dunia anggap lagi puasa, nanti bukannya di akhirat. Summa di dunia waj'al fitraka al-akhirah. Puasalah kamu dunia, mana puasa Pak? Ini nggak boleh sabar. Ini nggak boleh. Ini ada nanti jam sholat. Kita terus aja di dunia sebentar. Nah, nanti kita akan senang ya buka puasanya di akhirat. Ya, insyaallah kita bisa ya. Amin. Wa ta'dibun, ya ada adab kubur. Ya. Wa qabrul munkaru, ada adab kubur, ada mereka wajib kita imani. Ya. Ya, adab kubur, ada mereka wa qabrul munkarun, ada adab kubur. Ya, nikmat kubur wajib kita imani, ada. Ya. Karena ada orang-orang katanya yang ada yang enggak percaya sama adab kubur. Ya, dalil mana? Dalil Quran mengatakan qaul man ba'atsana min marqadina. Marqad tempat tidur. Siapa yang bangkitkan kami di tempat tidur kami? Berarti orang kubur lagi tidur, enggak ada yang diadab. Kata dia. Nah, padahal hadis-hadis lain yang menyebutkan tentang apa? Tentang ada kubur, ada nikmat kubur.
Untuk apa ada nikmat kubur? Ya kalau bahasa kita istilahnya apa tuh? Nikmat pembuka. Sebelum kita mencicipi menu utama, kita cicipi welcome drink dulu. Kalau antum pernah apa tuh? Pernah naik pesawat itu nggak bisnis atau first class pernah? Kalau kelas ekonomi kan minumannya, makanannya emang nunggu jamnya. Tapi kalau kita yang kelas bisnis itu udah baru dulu kan dia tawarin. Ini belum utama welcome drink gitu dulu. Yang lain pada apa? Nah, jadi nikmat kubur ya sebelum merasakan nikmat sesungguhnya di surga dikasih pemulai dulu. Pembuka. Yang orang nikmat kubur enak. Untuk apa? Agar hamba yang mukmin enggak jenuh nunggu lama-lama, nunggu hari kiamat lama-lama enggak jenuh. Karena orang di alam barzah lama loh. Rasulullah berapa lama di alam barzah? Sampai udah 1400 tahun di alam barzah. Umurnya 65, umur dunia 63. Di alam barzah udah 1400 tahun. 1400-an, 1350 kayak pokoknya lama. Imam Syafi'i umurnya 50 lebih, tapi di alam barzah 200-an tahun. Jadi alam barzah tuh lama. Alam barzah. Lama gak kira-kira? Ya. Bapak kita umur berapa tahun lah? Kakek kita umur berapa tahun? Yang umurnya 50 tahun meninggal, sekarang ada yang 200 tahun di kuburan. Ada gak? Ada. Jadi alam barzah lama. Nah, untuk menghibur mukmin yang di kuburan sampai hari kiamat dikasih nikmat kubur Allah Ta'ala. Nikmat kubur. Jadi orang mukmin di kuburan nikmat. Kenapa? Udah dihibur, ada nikmat kubur. Ya, belum balik akhirat belum ada, surga belum ada. Jadi dikasih kenikmatan kubur dulu, enak, terhibur. Maka ada doa talqin apa? Ya anis wahdatana. Wahai Allah pemberi hiburan, hiburlah kesendirian kami di dalam kubur. Jadi nanti amal kita bakal hibur kita. Siapa ini? Saya sholat kamu. Siapa ini? Saya puasa kamu. Siapa nih? Saya Quran kamu. Wah, enak kalau begitu. Kita lupa deh, mau orang anggap ribuan tahun di kuburan lupa. Karena apa? Kenikmatan. Nah, orang kafir gimana? Orang kafir menuju hari kiamat dibantai terus, disiksa terus. Sampai orang-orang yang dapat dari kubur mengatakan, apakah ini siksa neraka? Belum, ini belum neraka. Ini siksa permulaan, percobaan. Apa itu? Siksa apa sih? Ya, latihan. Pemanasan. Masih ada latihan. Ntar ini udah kami nggak ada sanggup. Nanti gimana? Kalau kami dapat ada kubur, apakah kami akan diadab neraka juga? Ini belum seberapa. Ntar neraka lebih parah lagi, lebih dahsyat lagi. Nah, makanya ya orang mukmin yang menjadi sekarang nggak ada yang lagi santai, nggak ada. Dapat kubur enak. Ya. Dan orang tua kita, ya guru-guru kita semua sudah kita yang mengenai karena lagi dapat nikmat kubur. Ya berkahin takwa mereka dengannya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kemudian munkar, wajib kita imani juga tentang adanya malaikat munkar wa nakir. Dua malaikat yang tugaskan untuk nanya jenazah yang baru dikubur. Wajib kita imani. Munkar dan nakir, dua malaikat, satu namanya munkar, satu namanya nakir. Ya, jadi ini kita wajib imani. Kalau nggak percaya gimana? Kalau nggak percaya, mati dulu deh. Mati dulu ter-WhatsApp. Bener ada. Ya, udah imani aja nggak? Tadi pakai ikan ya. Terusin wa ba'sun wa mizanun wa narun wa jannatun wa qadhira fa simasiratu wa yasduru. Dan wajib kita iman juga tentang ba'ats. Apa ba'ats? Kebangkitan. Apa makna kebangkitan? Hidup kembali, hidup lagi. Orang yang udah meninggal dunia semuanya habis ya, nanti bakal ada ba'ats, hidup lagi. Ya, ada tiup trompet lagi, malaikat tiup trompet, kemudian hari kebangkitan, hiduplah manusia dari al-kubur, hidup lagi. Mana yang dibangkitkan pertama? Kuburan Nabi Muhammad SAW. Anna awal man tasyatu bil ard. Aku orang pertama kali yang kuburan terbelah hari kebangkitan. Jadi nanti kuburan terbelah, hidup lagi. Semua begitu. Yang mati dibakar, yang mati tenggelam, yang mati dimakan apa tuh? Binatang, habis semuanya. Ya, seperti yang kita tahu tuh. Ada budaya di Tibet apa tuh? Yang namanya pemakaman langit. Jadi kalau lihat itu, ya, jadi orang mati ditaruh di gunung.
Udah taruh aja ntar ada lubangnya tuh. Lubangnya habis. Nah, jadi dagingnya habis, ususnya habis, makin gak tulangnya doang. Wah, yang mati paling banyak sedekah sama lubangnya tuh. Sedekah, ya, tahu nggak? Ini kalau yang kurus sudah kecil, yang model gemuk sedekah banyak berarti dong. Nah, agama kafir yang masalah begitu ya. Nah, ya mau mati begitu tetap nanti hidup lagi. Mau mati dibakar, kayak orang Hindu mati dibakar di ngaben, hidup lagi. Orang mati ini hidup apa hidup lagi sebenarnya? Itu urusan Allah Taala. Karena ada berdana, ada tulang ekor yang dibakar, digiling orang nggak bakal hancur tulang ekornya. Ini modal Allah ciptain lagi di belakang kita kan. Ada yang bilang tunggir, apa tulang ekor? Kalau tulang ekor tunggir bukan? Hah? Ini gimana punya? Lain. Tulang ekor yang dikatakan, nah jadi itu nggak bakal hancur. Mau diambil juga bakal hancur. Ya, paham ya? Wanarun wajanatun, ya wabasul mizanun, ada yang namanya timbangan amal seseorang, ya mana yang berat, taatnya apa maksiatnya, dosanya apa yang banyak, ada timbangan semuanya, nggak bakal timbangannya nggak bisa dibohongin, benar. Digital bagi tinggal kita nggak tahu deh, ya timbangan tapi, ya timbangan pada saya itu benar-benar ada, ditimbang kita. Ya timbang amal taat kita yang bagus, timbangan kita yang berat daripada kemaksiatan jangan dibawa mati. Berbanyak tobat, banyak istighfar, jadi nanti yang ada cuma amal taat doang. Dosa kita nggak ada, karena udah kita buang-buang. Jadi ibaratnya, ya anggap kita punya 2 karung, emas dan batu kali, emas dan kerikil. Nah, kita pengen yang timbang emas doang amal taat kita. Yang kerikil gimana? Bolongin karungnya biar apa tuh? Jatuh. Nah, jadi yang ada emas doang. Nah gitu. Sama. Kita sebelum mati buang-buang tuh dosa-dosa kita. Nanti yang kita bawa cuma taat doang, amal takwa doang. Nah, enak. Nah, kita beruntung ya. Wa narun wa jannatun, wajib kita ingat juga ada neraka dan ada surga. Waqad khuliqa, dua-duanya udah Allah ciptain. Neraka udah ada, surga udah ada. Tapi ingat, siapa yang masuk surga pertama? Nabi Muhammad SAW. Surga yang dimasuki Nabi Idris, kan pernah dengar cerita kan Nabi Idris masuk surga? Bukan surga yang bakal dimasuki oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ya lain. Pokoknya Rasulullah, ya kuncinya di tangan Rasul. Ya, Nabi yang lain belakangan, umat Nabi lain belakangan, dan Rasul dulu, baru kita masuk. Kita di belakang, kita masuk surga duluan. Ya, paham ya? Nah, jadi waqad khuliqa, dua-duanya surga dan neraka udah Allah ciptain. Suma siratu wa yasduru, kemudian ada yang namanya jembatan. Wajib kita iman juga. Jembatan ya yang di bawahnya neraka. Ya tadi orang lewat sini juga ada kecemplung, ada yang tetap yang cepat. Nah, ini kecemplung ini mana? Bawahnya neraka. Berapa lama dalam neraka? Kira-kira orang buang batu sampai dasarnya 70 tahun. Sekarang ini kita buang batu. Kita tidur 70 tahun tidur, baru tuk. Apa itu? Sampai dasar. Berarti dalam enggak? Dalam banget. Nah, sekarang gimana orang bisa lolos gitu? Kan mau buat tangganya kebakar. Paham enggak? Ya, enggak bisa deh ya. Nah, ini wajib kita mensirat juga. Sirat ada karbatil hatib, ada sedikit kita menyambar, ada yang cepat, ada yang lambat, tergantung amalnya. Ya, nah, ini sebentar lagi ya kita akan korban. Nah, korban masuk apa tuh? Yang hubungan dengan sirat jembatan korban. Autimu dohayakum fa innaha fil akhirati matayakum. Hebatin, bagusin korban kamu karena nanti cepatnya kamu berjalan di neraka tergantung korban kamu. Maknanya kalau sapinya kuat, gesit, tenaganya apa full, cepat gak jalan? Cepat sama, jadinya orang kalau mau cepat di sirat korbannya bagus. Ini korban yang begen, kambing kurus, tukang mabok, enggak ada nabinya. Ya ini ya Allah, nggak boleh tulang doang. Ya paham? Dari zaman itu Keker. hebat. Nah jadi ntar kalau binatang kuat gitu kan jalan cepet. Yang kalau binatang yang apa tuh? Yang kurus gitu jalan. Kata malaikat. Nah bukan ya. Nah, jadi ini yang sirat juga. Kemudian ada lagi amalan nih. Tiap habis sholat fardu, ya habis doa kita baca
Asyhadu an la ilaha illallah wa ana asyhadu an la ilaha illallah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nazumun 4 kali continue. Ini mempercepat sampai ke dari start ke finish cepat, jangan gak enteng. Nah, kan kadang anak baca jangan pada nggak baca ayat kursi baca ya, orang rutinnya baca ayat kursi habis sholat insyaallah mati husnul khotimah. Jangan nggak baca dia, ada orang malu nggak baca, kenapa nggak baca? Apa gimana? Ya mau belajar apa ya? Baca, nah ini insyaallah ya mati husnul khotimah. Dibaca dan itu nanti disurat dapat cepat insyaallah. Ya, berarti apa? Kita menyambar ya. Insyaallah kita bisa ya. Amin. Ya, sampai sini aja deh. Ya, kita berarti adimu wayas dulu adimu karamatin ya. Wallahu a'lam.